Wisata apa yang ada di Brunei? Setahu masjid apa sih namanya? Masjid yang kubah emas tuh. Oh, Masjid Kubah Emas itu punya raja ya. Iya. Di sana tuh bukan presiden ya, raja ya namanya. Sultan. Oh, Sultan. Ya kan kerajaan mereka. Kerajaan ya. Bentuk negara Raja Bolkiah kerajaan. tuh yang terkenal. Hah? Raja Bolkiah. Oh, Raja Bolkiah. Abang kenal itu enggak? Pangeran Matin. Kenal Matin tuh. Nggak tahu. Oh enggak. Gimana sih enggak tahu. Itu lagi itu tuh. Kemarin pas Oh, tahu yang meritnya beberapa hari itu, yang merit sama orang luar. Yang masih muda, anaknya raja kan? Anaknya Sultan Ini kan? sampai pangeran itu anak raja. Nah, pokoknya anaknya itu merit tuh berapa itu yang ada acara tuh. gua lagi ya. Nah, kalau gua ini Abang kemana aja? itu kan mau cerita yang Spanyol, Spanyol sama Andorra. Spanyol kemana tuh? Kalau Spanyol dulu dong, Spanyol itu dulu ke Barcelona. Barcelona FC. Barcelona FC, gua ke stadionnya ya, asik, stadionnya mantap kalau Stadionnya apa? Hah? Katalunya apa sih? Namanya apa ya itu? Kalau stadionnya Barca apa ya? Itu tepatnya? Oh, Camp Nou, bener, Camp Nou. Jadi abang Camp Nou, gua ke Camp Nou masuk. abang itu saat Barca, itu sponsor Barca. bukan. Gue ke stadion Camp Nou itu saat itu ada Messi lagi latihan tapi di seberangnya karena mereka tuh punya lapangan sendiri. Lo tau nggak JIS kan? JIS kan lapangan utamanya Ya, kan pasti di ada. pinggirnya ada lapangan lagi tuh. jelas. Itu udah ada pada latihan di situ. Gue saat pada waktu kesana lagi pada latihan. Gue lihat tuh dari jauh karena kalau kita masuk boleh masuk. Tapi saat itu tuh lagi nggak ada pertandingan. Sepi itu. Lagi bener rumput. lagi bener rumput. Mereka lagi main tasnya rumput, disiram gitu loh. Kita bisa foto-foto gitu loh. Tuh pertama masuk gue ke museumnya dulu. Museumnya ada sepatunya si Messi dipajang. Terus piala-piala penghargaan, terus ya tentang sejarah Barca aja. Barca tuh berdiri kapan? Itu ada museumnya pertama masuk. Udah ke situ ke tempat ini, ke tempat ganti baju. Ke tempat ganti bajunya. Ke lokernya ada, ke tempat loker apa pemain-pemainnya ada di situ. Terus ada tempat berdoanya juga ada. Mereka tuh ada nyediain tempat berdoa untuk kan mayoritas non muslim sana ya. Kalau ada muslim? Karena Kristen. Nggak ada itu non muslim doang. Karena untuk Tapi masuk stadionnya bayar nggak? bayar pakai kasus pakai gelang kita. Pakai gelang ya udah masuk stadion, kita lihat di situ terus dikasih tahu ada apa sih, ada kita dengerin pertandingan itu loh. Pakai mikrofon gitu. Kita duduk di kursi stadion itu. Iya, duduk gitu terus dikasih tahu nih ini tempat orang kalau lagi main bola nih duduk di sini nih pas ngomongnya. Terus kita sambil pakai dengerin itu ada didengerin pas lagi pertandingan. Iya. Terus banyak sih ya negara, emang itu salah satu kebanggaan. Umroh semudah chat di WhatsApp? Isirul aja. Mau umroh plus Taif? Atau plus Turki? Atau bahkan plus Dubai? Atau mau kurs yang lainnya? Isirul aja. Motor domestik dan internasional. Isirul aja. Haji khusus. Isirul aja. Insya Allah semua bisa berangkat. Amin. Satu kebanggaan sih kalau udah masuk ke stadion Barcelona itu Camp Nou ya, itu bagus banget. Kenapa suatu kebanggaan? Karena nggak semua orang bisa masuk ke ruangan ganti bajunya Messi. Itu bagus banget pokoknya. Dan kita pulangnya juga kan bisa beli souvenir. Souvenir mahal-mahal, makanya gue nggak beli tuh, beli souvenir. Biasanya situ ini langsung makan di restoran Spanyol. Itu restorannya emang lagi musim dingin kali ya, emang bener kalau musim dingin itu negara sepi banget loh, sepi banget. Padahal itu masih jam 8-an lah. Itu apa ya, anginnya gede, dingin banget. 8 pagi. Hah? 8 pagi. 8 malam. Itu sepi banget. Sepi banget. Nah, itu cuma ada wisatawan doang. Tapi dia di dalam ruangannya itu banyak. Kayak gua masuk restoran nih makan malam. Makan malamnya itu baru banyak orang pada nonton pertunjukan tari tari sepatu gitu loh. Musim dingin mereka keluar dingin lah. Enggak, maksudnya ya ada yang nongkrong, ini benar-benar nggak ada orang, jalanannya sepi. Tapi kita masuk ke dalam ruangan, ke dalam restoran itu emang
ya rame orang gitu loh, beraktivitasnya di dalam ruangan ya. Dari situ dari restoran itu lihat pertunjukan tari Spanyol, ya sepatu tak tuh nggak sih tari Spanyol. Nanti searching ya apa tuh tari Spanyol tuh, itu keren banget tuh. Salsa bisa jadi salsa kali ya, yang berdua sama cowok tapi mainnya pakai sepatu. Salsa. Itu. Terus ya udah kebesokannya masih banyak sih ya, masih banyak. Terus ditunjukin nih stadionnya pertama kali Olimpiade tuh kan, Olimpiade Barcelona kan. Nah di situ ditunjuk, kita mau turun tapi saat itu lagi nggak boleh, lagi renovasi stadionnya. Terus ke bukit apa gitu loh, ke bukit apa tapi ke gereja, tempat gerejanya istilahnya tempat ziarahnya orang non muslim gitu loh. Itu bagus banget sih di perbukitan di atas itu siang-siang tuh. Itu keren banget sih, gerejanya bagus, terus pemandangannya sih lebih ke pemandangannya bagus. Abang masuk gereja? Masuk kan? Gua masuk, bener masuk. Berdoa juga? Kagak lah. Yang non muslim nggak berdoa, tapi itu yang muslim tidak berdoa, tidak boleh. Tapi yang non muslim boleh berdoa, itu boleh duduk ikut foto-foto paling. Karena kan gue jujur ya, gue bukannya ini ya, gue kalau masuk ke tempat begitu agak takut gitu loh, suasananya takut aja gitu loh. Enggak tahu, takut aja kalau ya, masuk tempat yang kita rasa asing gitu. Iya, buat sama aja kayak orang non muslim masuk masjid ya pasti. Iya, mungkin seperti itu. Gua masuk tempat ini beda. Tapi orang non muslim masuk masjid biasa-biasa aja. Ya kalau gua agak takut ya. Masuk masjid. Ya mungkin memang abang sifat aslinya penakut mungkin. Enggak, takutnya mungkin ya ini buat non muslim kita masuk gitu. Oh iya, Barcelona itu ada namanya gereja yang nggak jadi, apa sih namanya tuh? Mungkin nanti searching ya, nanti ada di atas tuh. Itu ada gereja yang terkenal banget tuh, yang gede betul, yang dibangun dulu. Itu ikonnya Barcelona itu bener. Nah di halaman situ itu ada, itu rata-rata orang-orang tua lagi pada main kelereng. Tapi kelerengnya dari batu. Kelereng gundu. Bukan di kita kelereng, tapi dia tuh kelereng kayak sebesar batu kolar. Dan mereka main dingin, mereka tuh nggak main handphone loh, mereka tuh main begitu aja udah happy gitu loh. Kayak gitu. Jadi ya apa ya, suasana lingkungan situ emang bagus sih. Terus yang ini ada kejadian yang minta-minta di sana tuh, pengemis di sana emang rapi-rapi rapi-rapi pakai mereka duduk di pinggiran loh, keren-keren ya kan, pakai sweater, pakai anjing gitu loh. Beda bang. Iya, terus tapi ada yang minta-minta satu bapak-bapak tua sih, minta duit sama teman gue, minta duit tuh money gitu kan, minta duit gini, dia pakai tongkat aja bongkok kok, jualannya udah bener orang tua gimana sih nggak bisa jalan pelan-pelan. Temen gue cuekin, tapi sama si bapak tuh dipukul loh, dilempar sama tongkatnya. Temen gue kaget tuh, ini kenapa, gue bilang dilempar sama dia. Wah, kata si kakek itu diambil. Kata temen gue, lu ngapain? Gue diem aja, kok lu lempar, gak dikasih kan. Kita kalau di Indonesia tuh maaf gitu kan ya sih. Maaf, dia nggak terima. Ya udah, akhirnya dia jalan lagi biasa aja, kalau rasa punya dosa gitu loh. Kayak gitu. Itu masih di Spanyol ya. Sebenarnya banyak banget sih expo di Spanyol tuh, tempat belanja juga ada yang murah-murah. Kayak Tanah Abang, cuma kulinernya kurang, nggak ada yang kuliner kayak di yang khas Spanyol. Itu roti yang gue makan, makan roti terus kan, roti keju gitu. Iya, nggak ada makanan yang aneh-aneh. Makanya udah roti keju, es krim gitu. Susah. Nyari halal susah banget di Cina, Jepang no? Ya sama kayak di Cina, di Jepang susah. Mungkin kalau Jepang sama Cina kan udah banyak yang halalnya. Saat ini udah banyak, kalau perhatian di Jepang udah banyak. Kalau di Spanyol tuh masih awam, masih susah untuk cari makanan halal. Dan makan nasi itu susah loh. Cari nasi susah. Karena orang barat nggak makan nasi. Karena rata-rata mereka nggak makan nasi. Kita cari nasi itu di restoran Cina, baru ada nasi. Chinese food. Iya, Chinese food baru ada nasi. Kita selebihnya ke makanan, ke tempat-tempatnya sosis lagi, daging lagi, salad lagi. Jadi makanannya itu aja. Dan di sana itu nggak ada saus sambal, nggak ada.
Sama kayak Turki juga. Adanya saus tomat. Ya sama di Saudi juga. Saus tomat ada ya? Barat-barat. Saus tomat ya. Jadi nggak, gue minta saus cabai nggak ada. Cabai rawit pun nggak ada. Pokoknya yang ada itu cuma ada di Chinese food, baru ada cabai rawit, ada ya udah kecap asin seperti itu lah. Jadi nyambung Chinese food tuh kalau di Kita. di kita ya. Kan? Ya, tapi saya pernah dengar kalau kita makan di restoran di Eropa, misalkan kita dihidangin tuh makanan, terus kita tambahin garam atau tambahin gula itu katanya nggak boleh, betul? Iya, nggak sopan. betul, nggak boleh, nggak sopan. Nggak apa tuh? Nggak respect sama. Betul, itu nggak boleh. Bener banget bang. Bener, itu nggak boleh. Itu nggak boleh kalau kita makan di restoran di luar ya, terutama ya di Eropa. Itu kalau kita mau minta garam itu nggak boleh. Mereka tuh jadi sebel gitu loh. Kok lu nggak respect makanan kita ya? Iya, nah kan nggak enak. Padahal nggak enak emang. Iya, nggak enak. Emang kagak enak bener. Emang apa ya? Hambar lu tuh lah makan hambar. Kalau kita mau tambah garam sedikit, nggak mau gitu. Mereka tuh, saya nggak ada yang tidak menyediakan, terkecuali udah tersedia di meja. Iya. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kan selama di sana gue nggak ada apa-apa. Paling minta mangkok dong, minta sendok dong, itu aja. Tambah minum. Jadi kalau untuk kurang saus, minta saus bisa boleh, saus sambal, saus tomat boleh. Terus yang adalah yang asam-asam itu juga Tapi boleh. Nggak pedes. Nggak pedes. Iya. Untuk nyari makanan pedes sangat susah di sana, nggak pedes. Ya udah, paling ke situ. Tapi Nah. saya dengar di Barcelona tingkat copetnya tinggi. Betul. Tingkat copetnya sangat besar, banyak banget, dan mereka copetnya itu menyerupai orang-orang pekerja yang pakaiannya formal banget, rapi banget. Jadi kita tuh tidak tahu dia copet apa bukan gitu loh. Dan mereka ini emang keren-keren sih, copetnya keren-keren. Ya terniat lah, gimana sih? Tapi kayaknya Jakarta juga udah ada seperti itu sih, ada. Udah Gambar. bukan copet-copet yang personal, mungkin udah sindikat kali ya. Bisa jadi Udah sindikat. jaringan, Mereka iya. tuh udah ada perkumpulan, dan mereka itu mungkin ya sindikatnya itu beberapa orang loh. Yang malingnya itu berapa orang, di depan ada 2, satu belakang satu, pinggir satu buat nyenggol, buat mengalihkan perhatian orang, yang satu lagi buat ngambil barang. Jadi udah beberapa orang sindikatnya. Orang asli. Dan mereka tahu itu orang lokal. Dan mereka tahu itu pendatang itu dari mana nih? Afrika biasanya. Enggak, kitanya nih orang Indonesia nih wisatawan, dia tahu gitu loh. Karena mukanya kan beda. Iya, tahu. Ya kan pasti turis nih. Ketahuan Kan kalau beranggapan turis itu pasti banyak duit kan. Temen gue pernah ada kehilangan tas loh. Pernah ada kehilangan tas. Nggak, itu tasnya benar-benar hilang. Di bawah itu tas branded lagi. Mahal. Sama Tasnya isinya. original lagi ya. Ada isinya. Ada isinya, dompet ada isinya di situ. Udah hilang. Yang dia sayangkan itu aja identitas. Nggak bisa balik ke Indonesia dong. Ya kan langsung di imigrasi pas pulangnya itu bisa. Terus dari situ besokannya kan gue lama tuh di sana semingguan. Nah besokannya sisanya ke Andorra. Andorra tuh lumayan jauh. Andorra tuh antara Spanyol, Prancis itu perbatasan kan. Itu udah pindah negara nih. Pindah negara karena Kayak ini enggak? Masuk imigrasi. Masuk imigrasi, betul. Masuk imigrasi. Nggak imigrasi pakai bis loh. Imigrasinya di bis. Ya sama kayak kita ke Israel Iya. di bus. Iya di bis, jadi kita nggak turun. Jadi dicek semuanya kan, paspornya dikumpulin kan. Oh, pas dikumpulin. Dan itu lagi dicek, dikumpulin nanti si geturnya dari teleponnya bilang. Kalau di Singapura kan kita kalau pakai bis harus turun. Oh, turun? Ke counter Oh, kalau kita baru enggak. dicap. Kalau itu kita duduk aja, mereka tahu dari Indonesia semuanya. Ya udah di Andorra berapa aja lu? Karena juga visanya udah satu aja kan. Schengen ya? Iya Schengen. Iya. Satu aja itu beberapa negara bisa sih. Ke Madrid juga bisa, cuma pada saat itu nggak ada jadwal untuk ke Madrid. Terus dari situ udah masuk ke Andorra, pas banget gue lagi hujan salju. Itu pertama kali gue lihat salju itu di Andorra. Udah happy banget, aduh. Itu bagus banget. Tapi nanti bisa ada foto-fotonya nggak, video atau Foto ada foto nanti gue liatin foto gue pertama kali lihat salju ya. Itu ada pas hujan salju, dan gue saking noranya tuh dari bis nggak mau masuk ke dalam, gue udah gini aja. Yang ada saji gitu. Sumpah itu sebagian orang teman-teman tuh kayak gitu, excited banget. Dan saat itu emang kita lagi tidur semalam di Andorra, satu hari nginep di Andorra. Kan negaranya kecil, mereka tuh bener-bener negaranya kecil banget negaranya. Sana. Hah?
Kesana shopping, tujuannya shopping ke Andorra itu belanja. Dan gue di situ membelanja sih, belanja belanja branded lumayan lah, Zara gitu loh. Di sana lebih murah harganya. Karena emang made Spanyol. Zara kan brandnya Spanyol kan. Amancio Ortega ya? Siapa sih yang Bottega Veneta. Oh enggak. Itu Apa? foundernya Zara siapa? Nggak tahu siapa ya, gue tahu. Pokoknya kalau di sana guys, belanja barang branded Zara ya terutama ya, Zara ya. Itu murah banget. Baju tuh 100 ribuan, kaos di Jakarta bisa beli gope 400. Iya. Saya beli jas loh, gue beli jas di sana murah banget. Jas itu di sana cuma 300 ribu. Di sana, di sini di mana? Di Andorra tuh lebih murah lagi gitu loh. Dan makanan di sana juga enak ya. Di saat itu gue pokoknya lagi turun salju, nginep semalam, pagi-pagi udah turun salju semua. Tapi abang bawa sirup nggak? Hah? Iya. Bawa sirup nggak? Buat Pengen juga kesini. Gue cicipin, gue makan. Tapi emang rasanya hambar sih. Hambar emang. Hambar, gue cek esnya hambar banget gitu loh. Ya udah paling itu sih negara paling yang terkesan sih dari negara yang sama gue datangin yaitu negara Andorra. Negara yang kecil, aman, tentram, kayaknya damai gitu hidup di sini tuh. Damai Abang banget. kepikiran mau kesini juga? Hah? Mau kepikiran pindah ke situ juga? Bener, cuci piring. Cuci piring kan, gue lihat di tok aja cuci piring gajinya 63 juta. Iya. Iya kan, gila. Di Aussie tuh dia gajinya 63 juta loh. Coba cuci piring doang. Hah? Di resto. Iya di restoran gitu loh. Dan nggak harus bisa bahasa Inggris sebenarnya. Cuma kan kita proses untuk kesananya emang harus ada susah. Bisanya. Nggak segampang yang kita pikir, harus ada sponsor intinya. Betul. Kalau kita ada sponsor di sana, ada saudara atau teman ngajak kita itu bisa. Tapi kalau kita sendiri dan awam nggak bisa lo bahas baik kayak agent.